Udah gitu gue tanya, bang, mas, kok berhenti? Iya, ada ular, kalau dilindas nanti kita kenapa-kenapa, kata dia gitu kan. Terus ini mau nungguin? Iya mau nungguin. Ini kondisi kita doang mas yang melek, yang lainnya tidur semua. Emang gak takut mas nih berhenti, kanan kirinya gelap, udah gitu mobil kita doang. Gue gituin bang, udah gak apa-apa, bismillah aja, kata dia. Nggak lama bang, saat itu ada mobil truk nyalip mobil gua. Mobil truk itu nyalip, dan anehnya mobil truk itu nggak berhenti bang. Mobil truk itu jalan terus. Dan si ular itu masih ada, masih bergerak. Kondisinya nggak kenapa-kenapa. Tanya, mbak, di sini ada nenek-nenek ya tinggal sama mbak sama masnya? Gue tanya gitu. Kata mbak itu, nenek-nenek yang mana? Perasaan saya di sini tinggal cuma berdua sama suami saya. Halo guys, balik lagi bareng gue Refdi, dan seperti biasa pada video kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Jujur nih, gue juga udah sangat penasaran banget nih sama cerita yang bakal dia bawain. Langsung aja kita kenalan sama narasumber di sebelah gue ini. Halo Bang Wan. Halo Bang Kabar Refdi. gimana Bang? Alhamdulillah baik bang. Makasih banyak ya nih, lu udah mau datang lagi untuk bercerita di Penatua ya. Oke, siap. Sibukan lagi apa aja nih Bang? Masih kerja aja bang. Mau seperti kerja biasa. aja? Siap. Nggak ada rencana buat resign gitu Bang? Aduh, kayaknya belum. Aduh. Sedangkan angka pengangguran di daerah Tangerang Selatan ini lagi menurun loh Bang. Jangan memperbanyak bang. Ya justru lebih banyak lebih bagus. Memperkeruh suasana yang ada. Iya. Oke Bang Muan, tadi kan kita udah sempat cerita sedikit ya di depan ya. Jadi Siap. lu mau menceritakan pengalaman mistis lu waktu balik ke kampung ya? Bukan ke kampung gue sih bang. Oh diajak mudik. Iya. Oke, diajak mudik ke daerah Solo. Iya. Nah kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa Bang? Itu sekitar tahun 2018 bang. 2018. 2018. Bisa di-spill sedikit gak sih Bang nih? Lu ngalami hal apa aja? Itu kayak gue seperti ketemu bapak-bapak bang. Dan pas nyampe tempatnya itu ternyata orang itu meninggal bang. Baru meninggal. Dan tadi kita juga sempat ngobrol kalau lu ketemu bukan cuma sekali ya? Bukan cuma sekali. Itu ya 2 kali sih ketemunya. Ya 2 kali ya. Iya. Dan ketiga kalinya udah meninggal. Udah meninggal. Dapat berita pas di sana. Dan kita juga udah sempat ngebahas lu pas arah balik lewat Alas Roban. Lewat Alas Roban bang. Nah di sana tuh lu juga ditampakin sama makhluk lah ya. Makhluk sih itu. Makhluk ya. Iya. Oke nih, kita bikin penonton makin penasaran sama cerita lu bang ya. Siap bang. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan nih banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan konten-konten horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Jadi yang gue alamin ini ya mas ya, itu di saat tahun 2018 setelah Hari Raya Idul Fitri. Oke. Karena gue asli orang sini, gue nggak punya kampung kan. Berarti lu asli Tangerang Selatan. Asli Tangerang Selatan ya kan. Nah adalah tetangga gue orang Jawa, daerah Boyolali, Solo. Itu dia ngajakin gue nih mas, ya kan? Ngajakin gue buat ke kampungnya ya. Jemput istrinya yang ada di kampung. Dia ngabarin gue juga pas habis lebaran dapat 3 hari mas. Oh, H+3. H+3 ya. Dia ngajak gue nih, ibaratnya mau nggak Han
ikut saya. Kemana mas? Solo. Oh mau ngapain? Saya jemput istri saya nih di sana. Di situ kita jalan-jalan, baru kita pulang, balik lagi Jakarta tadi ya kan. Emang berangkatnya kapan mas? Saya gituin kan. Nah pas itu dia juga masih nyari-nyari mas. Masih nyari-nyari ini apa sih namanya? Mobil, karena dia kan bukan nyewa travel, nyewa. Oh jadi nyarter mobil ya? Iya, Iya, mobil iya. rental Iya, ya, rental. mobil rental. Udah gitu sekalian juga nyari yang bisa nyupirin lah, ya kan. Nah, ketemu tuh di H+5 setelah Lebaran. Ketemu, akhirnya kita berangkat jam 12 malam kalau nggak salah itu. Itu berangkat jam 12. Berangkat jam 12 malam dari sini. Nah, kita setar ya kan, dari Tangerang Selatan ini, kita ngambil jalurnya ke Ciledug. Lewat tol Ciledug. Oke bang, ini lu berangkat ini berdua doang sama beliau atau Oh, gimana? enggak, Mak. Itu berangkat 4 orang, Bang. Oh lu berangkat berempat. Iya, berangkat 4 orang. Jadi tetangga gua ini, dia kan punya adik nih. Hmm. Nah, adiknya ngikut sama satu supir nih, Mas. Gantiin, biasanya buat ganti-gantian. Buat backup lah ya. Iya, nge-backup adiknya sama si temen adiknya ini. Nah, berangkat nih dari sini jam 12 malam. Karena kebetulan pas mau berangkat, kartu e-tolnya habis tuh, belum diisi. Sekalian lah nyari tempat buat ngisi e-tol ya. Nyari dari minimarket ke minimarket nggak nemu-nemu mas. Bukannya nggak nemu, karena jawabannya selalu kayak gitu. Apa tuh jawaban? Jam 12 malam itu belum bisa ngisi e-tol. Oh Nanti iya, jam di 1. jam-jam tertentu. Iya, Iya. jam 1 baru bisa. Akhirnya muter-muter daerah sini, ibaratnya daerah Pondokaren ketemu di daerah Ciledug mas. Itu salah satu minimarket ketemu tuh. Akhirnya ngisilah e-tol tersebut ya kan, diisi. Habis itu baru masuk ke lewat tol Ciledug. Karang Tengah berarti. Tol Bukan, Karang Tengah. tol Ciledug. Tol Ciledug. Iya, Oke. tol Ciledug masuk itu jam setengah 2-an. Masuk tol Ciledug, lancar tuh. Perjalanan lancar ya tol Ciledug. Jalanan. Nah, ketemu macet di daerah Bekasi, Mas. Oke. Di daerah Bekasi ketemu macet tuh. Nah, di situ juga ibaratnya nih ya, mungkin macetnya karena mobil-mobil gede kan keluar dari Bekasi. Ibaratnya kan inian semua, gudang-gudang semua di situ mah. Banyak transformer lah ya. Iya, banyak transformer dari situ ya kan. Udah gitu macetnya juga lama, Mas. Nggak cuma sejam 2 jam. Itu di Bekasi sampai dari jam 2 subuh sampai sekitar jam setengah 6-an lah. Baru keluar dari Bekasi tuh. Keluar perjalanan lewat tol kan. Setelah itu ngeres lah jam tujuan di daerah Bogor, daerah tol Bogor kan. Saya juga lupa maksudnya tempatnya. Nama tolnya ya. Iya. Ngeres pada sarapan kan, karena ibaratnya buat ngisi perut kan. Perjalanan juga jauh, dan itu juga udah sekitar 5 jam perjalanan kan baru nyampe Bogor kita. Ya karena memang bertepatan sama arus balik. Iya, mungkin. Nah, di saat itu kan ngeres tuh di Bogor. Setelah sarapan, saya mau kamar mandi nih. Gue mau kamar mandi nih, Mas, kan. Bilang lah ke tetangga, "Mas, saya mau kamar mandi sebentar." "Oh iya, jangan lama-lama," tadi kan. Saya ke kamar mandi tuh. Nah, di kamar mandi itu saya nabrak seseorang. Mungkin karena hawa ngantuk juga kali ya kan, belum tidur. Saya maksudnya tabrak. Bawa bapak, saya minta maaf tuh kan, minta maaf. Tapi dia diem aja mas, hening. Sambil ngeliatin ke arah kaca. Oh dia nggak ngerespon permintaan maaf? Enggak ngerespon dia. Ibaratnya ngeluarin sepatah kata juga enggak. Oke. Itu emang dingin. Orangnya kayaknya dingin banget gitu kan. Akhirnya saya, oh ya udah, yang penting udah minta maaf nih. Kira kamar mandi, cuci muka segala macem, keluar. Tuh orang udah nggak ada mas.
Ya, itu orang udah nggak ada. Oh, ya udah mungkin dia udah kelar kali ya. Saya keluar tuh, keluar minum kopi sebentar di situ ya. Di situ nggak lama ngelanjutin perjalanan. Oke, singkat cerita nih ya Mas. Gue manggil lu abang aja kali ya bang. Oke, boleh. Iya, soalnya kan gue manggil tetangga gue nih sebutan Mas ya kan. Iya. Takutnya blunder. Betul betul. Oke. Singkat cerita, gue ngelanjutin perjalanan nih bang. Dari Tol Bogor menuju tempat tujuan yang mau gue tuju. Di perjalanan, gue sempet tidur juga bang. Itu gue kira-kiranya bangun jam setengah dua, jam 2-an bang. Gue bangun tuh karena dibangunin juga kan. Oke. Sama tetangga gue. Bangun, Han. Ayo makan siang dulu sebelum nyampe. Oh iya mas. Kira gue melipir lah tuh bang. Di salah satu tempat makan. Itu kalau nggak salah gue sudah sampai di daerah Brebes bang. Daerah Brebes. Daerah Brebes jam segitu. Di situ gua makan siang lah sama tetangga gue ini, sama ibaratnya Si Mas teman-temannya ini lah, ya, si Mas ini berempat orang tuh. Gua makan, setelah makan pas mau jalan ternyata azan asar bang. Oke. Gue nungguin dulu lah azan asar. Setelah azan gue baru melanjutin perjalanan menuju tempat tujuan gue nih. Nggak jauh dari situ gue masuk tol lagi bang. Ternyata gue pikir masih jauh. iya, gue pikir tinggal deket nih, ibaratnya udah nggak masuk tol lagi kan, udah jalan perkampungan. Tuh gue masuk tol lagi, kalau nggak salah tol Salatiga bang. Oke. Tol Salatiga nggak jauh dari situ, gue minta ngeres bang. Gue minta ngeres lagi karena gue nggak tahan nih kebelet ya kan. Setelah makan gue minta ngeres. Akhirnya gue bilang, mas izin dulu ya mau kamar mandi, nggak enak nih udah nggak tahan, diisi perut, pasti paham dah. Iya. Gue gituin bang. Kata dia, oh iya nggak apa-apa, ibaratnya daripada tahan-tahan nanti malah keluar di jalan kan Iya. ribet juga, Malah berabe. malah berabe bang. Kira gue jalan lah kamar mandi. Pas nyampe depan kamar mandi gue kaget bang. Gue ngeliat bapak-bapak yang gue tabrak di rest area Bogor, tol Bogor. Itu bapak-bapak yang sama. Bapak-bapak yang sama bang. Dari situ gue agak negesin lah mukanya ya kan. Mukanya agak gue tegesin. Setelah itu gue tegur, misi pak, kamar mandi ini ada orangnya nggak? Karena pintunya kan ketutup bang. Iya. Gue tanya dia nggak ada jawaban bang. Sama kayak yang pas gue ketemu di rest area Dicuekin Bogor. lagi. Dicuekin lagi bang. Oke. Akhirnya kata gue, kok nih orang kayak gini banget. Padahal kan gue udah sopan nih ibaratnya. Udah negor, nanya, karena emang kan kamar mandinya pintunya ketutup bang. Akhirnya gue didiemin, gue ketok lah kamar mandinya. Gue dorong, oh nggak ada orangnya bang. Gue masuk tuh. Gue masuk. Lah nggak lama, gue buang hajat. Gue keluar bang. Tuh bapak udah nggak ada. Oke. Oh mungkin pikiran gue, oh siapa tahu nih tujuannya sama, apa dia lebih jauh dari gua, dia ngeres Searah dulu. lah ya, Iya, mungkin ibaratnya searah. Ibaratnya kan mau momennya pas hari raya bang. Iya. Apa dia mau jalan-jalan keluarga? Ya. Setelah itu nggak lama gue langsung balik lagi ke mobil. Di situ gue ngelanjutin perjalanan bang. Keluarlah tol Salatiga. Keluar tol Salatiga. Gue masuk ke perkampungan lagi bang. Gue tanya dong, ini masih jauh nggak ya mas? Oh enggak, dikit lagi, nggak nyampe 1 jam. Oh, gue bilang gitu kan, karena di situ momennya udah 5:30 bang, udah mau maghrib. Iya. Gue takutnya maghrib masih di perjalanan kan, bingung juga, nggak nyampe-nyampe nih jalan dari jam 12 malam. Iya. Karena baru perjalanan sekali. Jadi kayak berat banget, Iya, lama banget. suntuk juga bang. Setelah itu nggak lama, pas banget azan maghrib bang, gue nyampe depan rumahnya. Kita gue turun tuh,
turun ketemu orang tua tetangga gue ini kan, salaman. Ditanya lah gue pakai bahasa Jawa bang, gue nggak ngerti. Nah tetangga gue ini ngomong, ini asli orang sana, nggak ngerti bahasa Jawa. Akhirnya gue diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia bang, diajak ngobrol, tanya-tanya lah gue. Setelah itu gue udah kayak jadi tamu besar bang di sana, suguhin makan, ya disuguhin makan, tempat tidur juga disiapin. Karena mungkin emang udah tahu kali ya si tetangga gue ini ngomong mau ngajak orang. Wah, dijamu banget Di, lagi ya. iya dijamu banget bang. Mungkin karena emang badan gue udah ngerasa capek sehari perjalanan, gue langsung tidur bang. Gue langsung tidur. Pas pagi jam setengah 7 kalau nggak salah ya, gue dibangunin sama tetangga gue ini. Terus gue tanya kenapa, maaf ya mungkin nggak bisa jalan-jalan nih ke Candi Borobudur, karena kan tujuan gue diajak dia ke sana deket nih dari Candi Borobudur. Iya. Nantinya gue mau diajak ke sana mas sama dia. Nah pas gue tanya emang kenapa mas nggak jadi, di sini sesepuh sini ada yang meninggal. Oh, Iya, terus gue bilang gini bang ke dia, oh meninggalnya kenapa ya? Gue tanya gitu bang. Dia jawab, saya juga nggak tahu, kan kita nyampe di sini bareng, kata dia iya begitu. juga ya, salah nanyanya Bang. Iya, mungkin salah nanya bang Masa gue. lu tanya kenapa meninggal, lupa napas gitu. Iya, Kacau juga. salah. Nah, pas di saat itu, gue mandi bang, gue langsung mandi, nyegerin badan. Udah gitu, diajak lah nih bang sama dia, mau ikut ngelayat. Dia ngomong, mau ikut ngelayat kan? Kalau mau ikut, ayo. Cuman paling ngelayat doang, nggak ngikut makamin ya. Ya tadinya saya juga ibaratnya gini ya, bang. Ah, gue bukan orang sini, Kenal juga kenal juga enggak Iya, kan. betul. Cuman di satu sisi penasaran bang, yang di ibaratnya yang disebut sesepuh gimana sih? Maksudnya pengen ngeliat gitu. Akhirnya ya gue bilang, ya udah mas, saya ikut. Gue bilang gitu bang. Gue bersih bersih, gue pakai pakaian ibaratnya yang sopan lah, ya kan? Menurut gue sopan. Gue ikut nih mah ngelayat ke tempat almarhum ini. Pas nyampe rumahnya, salam salaman kan sama orang-orang setempat, orang-orang situ. Ibaratnya ngehargain, turut berduka cita, ya kan? Pas gue masuk ke dalam bang, tuh gue kaget bang. Karena Itu yang meninggal itu orang yang gue lihat di rest area, yang di rest area Bogor sama yang di rest area Salatiga. Pas gua bapak-bapak lihat, yang nyuekin lu. iya, gue makanya gue tahu itu dia. Gue ngeliat jenazahnya Hmm. dan gue ngeliat salah satu fotonya bang, emang mirip, mirip banget. Cuman bedanya itu doang. Pas gue ketemu pucet, udah gitu kan ketemu juga nggak ngomong. Lu nggak ada interaksi. Iya, apa mungkin pas dia itu mungkin pas perjalanan pulang kali ya kan. Iya. Pas perjalanan pulang pas sampai rumah meninggal atau gimana gue nggak tahu bang. Setelah itu gue keluar tuh, nggak lama tetangga gue nyamperin gue. Mungkin dia ngeliat gue bengong kali ya apa gimana, dia nanya kenapa Han kok bengong. Gue masih mikirin bang di situ, kok bisa ada kejadian kayak gini gitu. Yang tadinya gue pengen jalan-jalan, liburan. Terus gue ngomong bang ke tetangga gue, Mas, tahu nggak yang kita ngeres di Bogor? Gue bilang gitu bang ke dia. Iya kenapa? Yang saya ke kamar mandi, itu saya ketemu bapak-bapak ini yang meninggal, si almarhum. Gue bilang begitu bang ke dia. Terus dia ngomong, masa iya? Saya nggak ngeliat. Dia bilang gitu. Terus gue bilang lagi mas, yang di
pas ngeres di Salatiga yang saya mau kamar mandi, ketemu juga mas. Terus dia ngomong juga, ah masa kalau kamu ketemu, dia keluarnya saya nggak ngeliat. Saya padahal mobil sama toilet nggak jauh. Dia bilang gitu. Iya. Terus gua giniin mas, mungkin pas mas lagi meleng apa lagi nggak ngeliat fokus kamar mandi, dia keluar kali. Iya. Gue gituin bang. Akhirnya dia pergi tuh, ninggalin gua bang. Nggak lama dia balik lagi ke gua. Terus dia ngomong gini, tadi saya nanya keluarganya, nanya dia habis perjalanan ke Jakarta atau ke daerah mana nggak. Dia nanya gitu ke pihak keluarga. Terus pihak keluarga ngomong, enggak mas, ini udah sakit udah lama, udah ada sekitar 2 bulan. Oh, jadi si bapak ini yang meninggal, dia memang di rumah aja. Di rumah aja, menurut keterangan keluarga dengan yang tetangga gua nanya ini. Iya. Nah pas dibilang kayak gitu, tetangga gua langsung nyamperin gua, kasih tahu gua, katanya dia nggak kemana-mana, buat bangun aja susah. Berarti besar kemungkinan, nggak tahu juga ya, Nggak atau tahu juga ada ya, kemungkinan lu salah lihat ya. salah lihat Iya. mungkin. Tapi Tapi yang lu lihat gimana bang? gue lihat dari mukanya sih sama bang, Sama. dari wajah persis. sama, Pada saat yang foto juga itu lu foto lihat juga memang sama. dia. Iya memang dia. Ya kan? Setelah itu kata gue, pikiran gue nih bang, ah mungkin beda orang kali, apa mirip. Iya. Kan emang di gue diajarin, bukan diajarin sih ya, ada banyak yang bilang ke gue, kita itu di dunia ada 7 kembaran. Iya. Oke. Mungkin salah satu kembarannya kali kan. Gue masih positif thinking lah. Akhirnya gue nggak mau ambil pusing bang. Mungkin yang gue lihat bukan dia kali. Mungkin atau hanya mirip ya bang. Iya. Singkat cerita gue pulang lah ke tempat si mas ini, tetangga gue tuh. Gue pulang, gue pengen niat hati gue nih bang, gue pengen jalan-jalan keliling kampung. Pengen ibaratnya mau ngirup udara segar lah. Nggak kayak di daerah sini kan. Tangerang ya. Tangerang, polusi udara. Karena sana kan masih sejuk. Gue keliling dah tuh bang, keliling kampung. Nggak jauh dari rumah tetangga gue ini, gue ketemu seorang nenek bang. Oke. Itu mukanya kayak pas ngeliat gue, kayak mau marah bang. Akhirnya gue samperin lah. Gue salim bang ke dia. Terus dia ngomong lah pakai bahasa Jawa. Cuman gue nggak ngerti bang, maksudnya artinya apa nih yang dia omongin. Cuman adanya dia berbicara itu sama wajahnya kelihatan dengan marah-marah bang. Dia marahin lu. Iya marah-marah ke gue. Cuman gue nggak tahu artinya. Dia marah-marah kan pakai bahasa Jawa. Akhirnya gue cuman bilang iya nih maaf. Gue cuma bilang gitu doang. Akhirnya gue pamit, gue pulang bang. Lu langsung balik lagi. Gue langsung balik lagi. Gue takut kan, ngerinya kenapa-kenapa. Terus gue balik lagi. Gue nanya ke tetangga gue. Gue bilang gini bang, mas, kok tadi saya pas lagi keliling kampung ada nenek-nenek marah-marahin saya. Kenapa ya kira-kira? Apa ada yang salah dari penampilan saya apa gimana? Terus dia nanya, emang kamu keliling kemana? Cuman sekitar sini doang mas, saya keliling. Oh, saya lupa bilangin kamu. Kalau memang di kampung ini, kalau ada yang meninggal, anak-anak mudanya saling bantu. Entah itu dari rumah almarhum, atau ke makam, bantu-bantu. Udah gitu, kamu tadi keliling sepi kan jalanan? Dia nanya gitu bang ke gua. Ya emang gua lihat jalanan sepi, rumah-rumah warga juga pada ketutup kan pintunya. Ya gua bilang, iya mas, sepi. Oh, ya udah, saya minta maaf. Dia bilang gitu ke gua bang. Saya lupa kasih tahu kamu.
Gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa mas, pelajaran. Gue bilang gitu kan. Siapa tahu nanti kesini lagi, ya amit-amit dah kalau ada yang meninggal. Gue bilang gitu bang. Ya, kira gue istirahat tuh bang, kamar sambil main HP, ngabarin orang tua yang sinian. Udah gitu nggak lama bang, sekitar jam 11 dia ngasih tahu gua ke kamar gua. Dia ngasih dua pilihan, mau tetap di rumah aja apa mau nyari tempat wisata terdekat bang. Maksud jalan-jalan ya. Iya, Jalan-jalan. yang tadinya gua suntuk, ibaratnya gua kan di sini mau jalan-jalan, mau liburan, gua cuman di rumah doang. Lu udah nungguin Iya, sebenarnya. gua udah nungguin bang. Akhirnya gue bilang, ya udah jalan-jalan, ayo mau kapan? Gue bilang gitu, kata dia. Nanti nunggu zuhur dulu, tanggung. Mau ajan zuhur. Akhirnya nggak lama, ajan, pada sholat, selesai sholat. Gue udah buru-buru bang, gue udah nungguin di depan. Kata dia, sabar. Ini juga lagi pada siap-siap. Kayak bocah nungguin jajanan. Iya, bener bang. Oke. Terus akhirnya tuh nggak lama berangkat lah bang. Itu gua nggak tahu tuh gua mau dibawa kemana. Dia cuman bilang nyari tempat wisata terdekat di daerah situ. Kurang lebih setengah jam bang perjalanan. Tuh gua nyampe bang Di? di kaki Gunung Merbabu. Oke. Gua nyampe, tuh gua pas gue liat indah banget nih. Sampai ada niatan bang, nanti gua lulus sekolah gua pengen naik nih ke Merbabu ya. Udah gitu pas banget gua nyampe bang, ada rombongan nenek-nenek juga. Biasalah tur kayaknya mah Pas senam jantung. mungkin ya. Udah gitu gue nggak mau kalah bang, nenek-nenek aja kuat kan naik Iya. ke base camp. Kira gue ke situ tuh, gue istirahat sejenak, ya menghilangkan penat lah, ya yang Rasa ada. sekarang healing mungkin bang. Healing, Healing. iya healing. Kira nggak lama, ya gue pulang bang, kan gue pulang. Pas gue sampai rumah, pas banget bang, azan maghrib. Udah maghrib. Udah maghrib, azan maghrib. Itu gue baru tahu bang, di daerah situ beda kayak di kota sini bang. Bedanya? Bedanya azan maghrib di sana itu udah hening banget bang. Setelah maghrib tuh nggak ada yang namanya orang keluar, suara-suara motor, mobil. Jangan kan mobil ya, motor aja kan mungkin jarang ya. Itu udah nggak ada yang namanya motor lewat bang. Kata gue, enak banget nih tempat. Sampai gue sepintas bang, gue nggak pengen pulang. Lu ngerasa betah ya? Iya, gue ngerasa betah. Betahnya apa? Jauh dari kebisingan. Udah gitu, pikiran gue kayaknya lepas bang di situ. Pas itu gue nggak lama dia ngajakin beres-beres lah buat berangkat pulang. Pikiran gue mau pulang besok bang, pagi, nggak mungkin malam itu juga kan. Kata gue nanya nih, emang mau pulang sekarang mas? Iya, nanti ya agak malaman dikit lah biar jalannya lancar, nggak terlalu macet. Soalnya kan harus balik juga. Gue beres-beres, terus gue nungguin sambil ngopi ya kan, bercerita lah. Dia ceritain ini itu di sini tuh kayak gini kayak gini. Habis itu berangkat lah nih bang, dari situ gue pamitan sama orang tua tetangga gue nih, gue pamitan. Ibaratnya gue terima kasih lah udah dijadiin tamu ya kan, udah dijamu, udah kayak tamu besar. Gue di situ ngerasanya bener-bener dah emang istimewa banget bang. Pas gue jalan itu dari sana hampir sama bang kayak perjalanan dari sini ke sana. Itu gue start setengah 12 malam dari sana. Setengah 12 malam, kondisi gue duduk di paling depan sebelah supir. Karena buat nemenin supir ini, dibilang jangan tidur, ya nemenin sopir biar nggak ngantuk.
biar kita selamat sampai tujuan. Karena kalau tetangga gue sama temennya ini kan kemarin udah gantian bang Pada saat berangkat ya. pada saat berangkat ya. Akhirnya gue di depan tuh berdua perjalanan, terus gue masuk tol Salatiga tuh, keluar kampung masuk tol Salatiga. Pas di tengah tol gue ketiduran bang, gue ketiduran tuh. Nah pas di jam kurang lebih jam 2 kurang lebih di jam 2 gue kebangun bang. Udah gitu gue kaget, kok pas gue tidur nih, pas gue ketiduran itu masih di tol bang. Pas gue bangun tuh kanan kiri udah kayak hutan bang. Gue nggak tahu itu tempatnya apa, nama tempatnya kan, karena gue baru sekali lewat situ. Tuh kanan kirinya hutan, gelap bang. Pencahayaan cuman pencahayaan dari mobil. Berubah drastis ya pada saat di tol ya. Iya, berubah drastis. Terus gue nanya bang ke sopir ini kita di jalan mana bang? Masih di jalan tol? Kok di jalan tol kayak gini? Ini kita di jalan Alas Roban. Dia ngomong gitu. Oh, jadi lu posisi tuh pas bangun itu di atas Di roban. Alas Roban. Oke. Terus gue bilang, oh ini. Dalam hati gue bang, oh ini yang namanya Alas Roban, yang katanya horor. Iya. Emang gue akuin sih, emang horor bang. Jalurnya ya. Jalurnya ya. Nggak jauh dari situ, nggak lama. Gue kayak di Palang bang. Di Palang Kayak di Palang. Kayak di, ibaratnya nggak boleh lewat situ. sama Ada seekor ular. ular. Iya. Nutup jalur bang. Itu ular apa bang? Kalau nggak salah sih kayak sejenis anca bang. Iya. Gede. Itu nggak putus-putus bang. Maksudnya? Nggak ada buntutnya. Nah, yang gua nggak habis pikir nih, gue berhenti tuh bang, nungguin ular itu putus nih, ibaratnya baru gua jalan ya. Udah gitu, gue tanya, bang, mas, kok berhenti? Iya, ada ular. Kalau dilindas nanti kita kenapa-kenapa, kata dia gitu kan. Terus ini mau nungguin. Iya mau nungguin. Ini kondisi kita doang mas, yang melek, yang lainnya tidur semua. Emang gak takut mas, ini berhenti, kanan kirinya gelap. Udah gitu mobil kita doang. Gue gituin bang, udah gak apa-apa, bismillah aja kata dia. Nggak lama bang, saat itu ada mobil truk nyalip mobil gua. Mobil truk itu nyalip, dan anehnya mobil truk itu nggak berhenti bang. Mobil truk itu jalan terus. Dan si ular itu masih ada, masih bergerak. Kondisinya nggak kenapa-kenapa. tapi kelindes. Cuman nggak kenapa-kenapa. Kayak ibaratnya kayak karet dilindes, mencret balik lagi. Oke. Itu gue nggak habis pikir tuh mah. Gue di situ udah gue bengong, gue udah bingung kan. Kondisinya jalan gelap. Nggak lama akhirnya tuh putus juga bang. Sampai buntut, sampai masuk ke dalam semak-semak. Gue jalan lagi. Gue tanya, emang kenapa berhenti sih? Kenapa nggak dilindas aja? Itu aja kan lindas truk gak mati. Iya. Gue bilang gitu ke tetangga gue tuh. Dia cuma ngomong, udah nggak apa-apa, mungkin emang ya gimana, emang harus berhenti harusnya, kata dia gitu kan. Mungkin apa truk itu nggak ngeliat atau gimana. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan dan nih bang. Dan setelah itu gue nanya nih ke si masnya, kenapa kita harus jalan lewat sini sih mas? Emang nggak ada jalan lagi yang lebih rame, yang nggak kayak gini? Maksud gue tuh gitu bang. Terus dia ngomong, saya salah ngambil jalur. Harusnya ke kanan, ini saya ke kiri. Oh, jadi awal mula masuk Alas Roban itu salah ngambil jalur. Salah ngambil jalur bang. Oke. Menurut keterangan dia nih yang gue tanya ya. Itu bukan karena memang disengaja ya. Bukan. Nah setelah gue dapat jawaban itu yang gue tanya, gue fokus ke HP gue nih bang. Gue main HP, nggak jauh dari situ. Tiba-tiba ngerem mendadak bang. Ngerem mendadak, gue kaget. Gue tanya, ada apa mas? Kok ngerem mendadak? Itu ada monyet
Nyet. Iya, dia bilang gitu. Gue liat ke depan dong mas. Ya, iya, kok ada monyet malam-malam. Itu banyak atau gimana bang? Cuman ada satu bang, Cuma di tengah jalan. di tengah jalan. Oke. Terus gue bilang gini, kenapa nggak kita majuin aja mas? Kalau kita maju kan otomatis dia pasti pergi. Gue Iya. gituin kan. Nggak, udah tunggu sebentar doang. Coba tanya, emang kenapa lagi sih? Ada apa lagi? Pikiran gue udah ini bang campur aduk. Kondisi ya sepi, gelap, kanan kirinya pohon-pohon gede kayak hutan. Nggak lama kemudian akhirnya monyet itu pergi bang. Gue lanjutin perjalanan. Gue lanjut. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa lagi bang di jalan. Akhirnya gue keluar dari alas roban dan nih bang. Gue kurang tahu juga itu jam berapa. Tapi yang gue denger udah azan subuh bang. Situ. Terus gue bilang ke tetangga gue, mas mampir dulu sarapan. Gue bilang gitu bang. Akhirnya kata dia yaudah cari warung terdekat. Nggak lama nemu tuh bang warung pinggir jalan. Gue mampir, gue bangunin tuh yang lagi pada tidur. Bangunin, mas, mbak bangun, mau sarapan. Nggak lama akhirnya bangun, gue turun, terus turun mesen makan dah nah, bang. Terus gue makan, terus makan. Setelah makan gue pengen buang air kecil bang, kebelet. Gue nanya sama ibu-ibunya yang punya warung, mbak, saya mau numpang kamar mandi, ada nggak? Gue nanya gitu bang. Oh ada mas, di belakang. Terus gue bilang, yaudah mbak, numpang dulu ya. Gue bilang gitu. Gue masuk bang. Pas gue masuk, gue kamar mandi tuh. Kamar mandi gue sekalian cuci muka bang. Biar nggak ngantuk-ngantuk banget muka gue. Setelah itu, gue keluar, ada nenek-nenek bang. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Dia cuman ngomong, kamu harus pulang. Kamu harus buru-buru pulang dari sini. Dia ngomong gitu. Gua nggak ngomong apa-apa, gua langsung ninggalin nenek itu bang. Gua ninggalin, gua keluar, gua nanya ibu-ibu ini Simba yang punya warung. Oke. Gua nanya mastiin nenek itu siapa kan? Tanya, mbak, di sini ada nenek-nenek ya tinggal sama mbak sama masnya. Gua tanya gitu. Kata mbak itu, ah nenek-nenek yang mana? Perasaan saya di sini tinggal cuma berdua sama suami saya. Dia ngomong gitu bang. Oke. Gue kaget. Tuh gue, nenek-nenek tadi siapa ya? Terus gue bilang lagi, tadi saya keluar dari kamar mandi ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek cuma ngomong, kamu harus pulang. Kamu harus buru-buru pulang. Itu Mungkin pakaiannya normal bang, si nenek ini. pakaian-pakaian ya kayak orang sana bang. Ibaratnya bawahannya kain, atasnya kayak, Model kemben ya. iya kayak model kemben bang. Terus si tetangga gue ini nyamperin gue. Dia nanya, ada apaan? Oh enggak mas, tadi saya ketemu nenek-nenek. Dia kayak nitip pesen, cuman bilang kamu harus pulang. Kamu harus buru-buru pulang. Terus tetangga gue akhirnya, dia langsung bayar tuh makanan yang gue makan sama mereka-mereka orang ini. Bayar, saya itu udah yuk, kita harus buru-buru pulang. Mungkin ada gimana gitu. Dia jelasin tapi sama lu kenapa? Nggak dijelasin bang. Oh dia langsung pas lu jelasin kayak gitu, dia langsung ngajak buru-buru. Iya, langsung aja buru-buru. Mungkin secara nggak langsung dia lebih paham. Iya, Oke. ada pesan tertentu mungkin. Iya. Akhirnya gue masuk lagi ke mobil, gue lanjutin perjalanan. Nah, pas di tengah perjalanan gue inget nih bang, apa yang gue lihat tadi pas di alas roban. Iya. Gue tanya ke tetangga gue, mas, tadi katanya mau ngejelasin kenapa kita berhenti. Saat udah Pertama, ular. iya, pertama Iya. yang ular, yang kedua yang monyet. Gue bilang gitu bang. Oh, mitosnya
kalau di situ kalau ada hewan atau monyet, binatang lah tadi ya, kita harus berhenti, nggak boleh ngelindes atau sampai nabrak binatang itu. Takutnya nanti malah kita kenapa-kenapa di jalan. Oke. Atau ya maaf kata dia, apa kita nggak selamat, apa kita kecelakaan, kata dia Karena gitu. memang udah banyak juga ya. Iya, kejadian kayak gitu. mungkin karena udah banyak kejadian bang. Iya. Jadi yang namanya mitos juga kan. Nah akhirnya gue paham lah sampai situ. Mungkin ya ada satu pesan juga kali dari nenek-nenek yang gue temuin pas gue selamakan itu tuh, gue ketemu di kamar mandi. Iya. Karena dijelasin gitu gue kepikiran terus tuh bang. Kata gue, kenapa jadi kayak gini? Yang tadinya gue pengen liburan kok jadi kayak horor banget. Sedangkan lu gak macem-macem di sana. Gue gak macem-macem bang di sana. Pikiran gue juga ya fresh aja, pengen fresh, Refreshing. iya, refreshing, liburan. Tapi kok malah kayak gini. Ya kira selama perjalanan itu, alhamdulillah lancar-lancar aja bang. Oke. Nggak ada apa-apa lagi sampai gue sampai di rumah sekitar asar kalau nggak salah, itu gue sampai Tangerang Selatan lagi. Nah itu nggak ada apa-apa. Gue sampai, gue beres-beres ya kan di rumah. Habis beres-beres, pas mau maghrib gue ketiduran bang. Karena kecapean. Iya, mungkin. gue ketiduran mau maghrib. Itu gue mimpi bang. Iya. Ngeliat nenek-nenek yang gue liat di kamar mandi, yang gue keluar dari kamar ngasih mandi. pesan. Iya, itu gue ngeliat dia nggak ngasih kata-kata apa, dia cuma senyum ke gue. Oke. Dia cuma senyum, gue nggak tahu artinya apa. Tiba-tiba gue kebangun bang. Gue bangun, mak gue mak gue ngomong marah-marah. Lu habis mimpi ya? Makanya kalau mau maghrib tuh jangan tidur. Udah dibilangin kalau habis maghrib jangan tidur, kata mak gue gitu. Terus gue bilang ya capek mah, baru pulang, gue bilang gitu. Akhirnya ya udah, setelah itu gue bangun, gue mandi tuh bang. Ya gue beres-beres biasa ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada teror-teror apa-apa lagi. Lu sempat konfirmasi nggak ke tetangga lu ini tentang si nenek-nenek yang lu mimpiin ini? Enggak sih, gue nggak nanya. Ya gue juga nggak mau memperpanjang masalah itu bang. Nggak mau mencari tahu ke Iya. sana ya. Ibaratnya, malah suges lah ya. nah tambah halusinasi, ntar pikiran terus gue. Oke. Yang ada, ya nggak ada habisnya bang, takutnya yang gue takutin itu. Ya akhirnya ya udah normal lagi bang. Ya mungkin segitu aja kali bang yang gue bisa ceritain dari pengalaman perjalanan gue yang diajak tetangga gue, diajak mudik ya. Gila sih bang ya, lu niat mau liburan malah dapetin momen-momen kayak gitu ya. Iya, makanya nggak habis pikir sih bang, Harus menurut pikir gue. ya, Iya. di luar nurul Di, ya. di luar nurul emang. Oke. Nah, setelah kejadian itu, lu pernah nggak sih bang balik ke sana lagi? Atau lu sempat diajak lagi di lebaran berikutnya sama tetangga lu itu? Iya, setelah itu gue sempat diajak. Sempet diajak? Cuman gue agak sedikit nolak sih. Nggak mau kejadian itu terulang lagi gue bang. Oh, akhirnya lu tolak. Iya, Nggak ngikut lagi. nggak ngikut lagi gue. Bisa dibilang lu kapok lah ya. Kapok ya bener. Takutnya kejadiannya terulang lagi gitu. Itu sih yang dikhawatirin. Iya bener bang. Oke Bang Mohan, makasih banyak ya lu udah mau bercerita Siap, lagi Bang. di Penatua ya. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan buat kalian nih. Jadi keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdikul dari Penatua dan Bang Mohan pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.